Profesi Guru tahun 2021 Angkatan 4. Sekarang ini saya sudah berada pada tahap PPL 1 dalam pendidikan profesi guru ini. Baik, di sini saya akan memvisualisasikan kegiatan saya selama melakukan kegiatan PPL 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anakku semuanya. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu persilahkan kepada Fadila Salsabila, ketua kelas, untuk memandu temannya berdoa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari. Silakan Fadila. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi itu tadi lagu Maju Tak Gentar ya. Jadi kalian bisa mengambil makna yang tersirat di dalam lagu tersebut, yaitu tentu saja kalian harus maju tak gentar untuk belajar meraih untuk demi masa depan kalian ya. Jadi pelajaran kita minggu lalu sudah sampai di mana, Nak? Tentang laju reaksi, Bu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi tentang faktor laju reaksi ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ada yang ingat apa itu laju reaksi? Laju reaksi itu Bu adalah perubahan konsentrasi reagen atau produk yang produk persatuan waktu. Ya, bagus ya. Jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, itu. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Fadila. Kenapa Fadila? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Iya, baik. Jadi betul sekali ya bahwa laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi reaktan persatuan waktu. Kenapa reaksi bisa terjadi? Nah, tentu saja karena ada faktor-faktor yang menyebabkan laju reaksi ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Bu. Andi Syahrani, silakan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu faktor luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Ya, betul sekali ya. Ada yang lain? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Untuk pelajaran selanjutnya, kalian sudah siap tadi ya, berarti kalian sudah siap menyimak penjelasan Ibu hingga selesai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu menggunakan pendekatan scientific debate dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, ini dia. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian mengamati berbagai gambar dan video tentang reaksi kimia, peserta didik dapat membedakan perubahan kimia yang berlangsung cepat, sedang, dan berlangsung lambat dengan benar. Nah, kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis data hasil percobaan untuk menentukan order reaksi dan persamaan laju suatu reaksi dengan benar. Setelah mempelajari perubahan kimia yang berlangsung cepat, sedang, dan berlangsung lambat, nah tentu saja kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kalian dapat menjelaskan pengendalian laju reaksi untuk mencegah
kerusakan bahan pangan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, jadi tentu saja laju reaksi ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, misalnya apa? Misalnya pembusukan buah. Pembusukan buah itu kan laju reaksi. Pembusukan buah. Nah, itu pembusukan buah dapat dicegah dengan cara-cara tertentu. Nah, misalnya kalian punya buah apel, itu untuk supaya dia tidak terlalu cepat busuk, maka tentunya yang kalian lakukan adalah memasukkannya ke dalam kulkas. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah kerusakan bahan pangan. Ini adalah gambar, yang pertama adalah gambar perkaratan besi, kemudian gambar ledakan atau petasan. Ledakan petasan ya. Di sini pasti sudah pernah lihat ledakan petasan ya, kembang api. Nah, itu reaksinya berlangsung sangat cepat dalam hitungan detik. Fadila, Ibu mau bertanya. Ya, silakan Fadila. Kenapa itu Bu petasan cepat sekali meletus menjadi arang, sedangkan kalau besi itu sendiri lama sekali baru bisa berkarat? Iya, betul sekali pertanyaannya ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi Ananda Fadila Salsabila ini membandingkan kecepatan reaksi dari kedua gambar yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu punya gambar satu lagi. Ini ada dua gambar telur dalam larutan cuka. Nah, gambar pertama itu telur di dalam larutan cuka dengan konsentrasi yang besar. Atau itu cuka tidak ditambahi air sehingga dia pekat. Nah, kalau cuka ditambahi air berarti dia konsentrasinya menjadi lebih rendah. Nah, sekarang ini gambar satu, telur dalam larutan cuka yang pekat. Kemudian gambar dua adalah telur dalam larutan cuka dan air. Nah, coba apa yang kalian tangkap dari gambar ini, dari kedua gambar ini? Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu menggunakan pendekatan scientific method dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, ini dia. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian mengamati berbagai gambar dan video tentang reaksi kimia, peserta didik dapat membedakan perubahan kimia yang berlangsung cepat, sedang, dan berlangsung. Apakah akan ada perbedaan cepat lambatnya reaksi telur dalam cuka dari konsentrasi rendah dan tinggi, Bu? Untuk menjawab pertanyaan dari kalian, tentu saja Namira mewakili kalian ya untuk bertanya, maka silakan kalian tonton video berikut. Tiga 30 menit dibiarkan. Ya, jadi ini adalah telur yang direndam dalam cuka dengan berbagai konsentrasi. 30 menit Nah, dibiarkan. setelah 30 menit dibiarkan, mulai mengelupas namun belum mengelupas sepenuhnya. Itu juga di wadah kedua. Dan wadah pertama tidak ada pengelupasan sama sekali. Jadi benar, semakin banyak konsentrasi cuka yang digunakan maka akan menyebabkan laju reaksi terhadap telur semakin cepat, sehingga telur akan cepat mengelupas. Untuk menjawab semua pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan kalian, Ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok. Order reaksi itu merupakan banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi atau pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Itulah order reaksi. Jadi ada reaksi ordenol. Reaksi ordenol itu merupakan orde yang mana perubahan konsentrasi per reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi.
Nah, kemudian ada orde reaksi 1. Nah, di mana reaksi orde 1 ini laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Nah, kemudian ada reaksi orde 2. Orde 2 menyatakan bahwa laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Perhatikan baik-baik ya. Ini penjelasan tentang menentukan orde reaksi dalam suatu reaksi. Perhatikan Orde baik-baik. reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Orde reaksi dapat ditentukan berdasarkan data percobaan dengan menggunakan persamaan umum laju reaksi. Baik anakku sekalian, waktu kalian untuk mengerjakan LKPD sudah selesai ya. Siapa yang mau mempresentasikan LKPD-nya, hasil kerja kelompoknya di LKPD? Kelompok Ibu nomor 2. Fadila ya. Fadila ini kelompok berapa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan soal nomor 2. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Andi Syahrani Marzuki, Dinda Ali Azhara, dan saya sendiri, Fadila Samsudin Karya, Celia Fitri, Muhammad Amriza Mukli, dan yang terakhir yaitu Muhammad Sadafi. Ya, jadi soal ini yang ditanyakan adalah laju reaksi pada T sama dengan T2 sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, kalau begitu setelah kita menyelesaikan soal-soal pada LKPD, berarti kita bisa menarik kesimpulan ya mengenai pelajaran kita hari ini. Ayo coba, siapa yang bisa mewakili kelompoknya untuk menarik kesimpulan? Saya, Ibu. Siapa ini? Andi Halita. Ya, Andi Halita. Silakan, Nak. Jadi kesimpulannya itu orde reaksi adalah bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan saat terjadi laju reaksi. Orde reaksi pada persamaan laju reaksinya hanya dapat ditentukan secara eksperimen dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksi. Orde reaksi terdiri atas orde reaksi 0, 1, dan 2. Ya, baik, betul sekali ya, betul sekali. Kemudian orde reaksi itu terdiri atas orde reaksi 0, 1, dan 2. Tetapi sebenarnya masih ada orde reaksi lain yang mungkin kita akan bahas di pada pertemuan lain ya. Oke, saya kira cukup ya. Sampai di sini Ibu minta ketua kelas Fadila. Silakan memimpin atau membantu temannya untuk berdoa mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri proses Fadila. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri proses pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai.